Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konferensi inter, perjanjian Renville dan perjanjian Royan-Royan. Di bagian konferensi inter akan dibacakan pengertiannya dan latar belakang oleh Danut. Pengertiannya ya, konferensi inter Indonesia adalah konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan Bijen Fonds for Federal of Work atau BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. BFO merupakan sebuah badan yang merupakan kumpulan negara bagian bentuk Belanda. Selanjutnya latar belakangnya ialah dalam perjanjian Royan-Royan 7 Mei 1945, Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag dan Belanda pada bulan Desember 1949. Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan KMB. Dengan latar belakang tersebut, maka diadakan konferensi inter Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam Bijen Fonds for Federal of Work atau BFO. Dalam buku dari negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat 1985, karya ide anak agung konferensi inter Indonesia bertujuan untuk konsolidasi dan menyamakan pandangan dari pihak pemerintah RI dan BFO untuk menghadapi Belanda dan KMB. Lalu selanjutnya di bagian dampak akan dibacakan oleh Vika. Dampak dari konferensi inter Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui konferensi inter Indonesia yang menjadi modis berharga bagi pemerintahan RI, terutama delegas Indonesia yang ditunjuk untuk berunding dengan berada pada konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag. Lalu selanjutnya di bagian materi perjanjian Renville, di bagian pengertian dan latar belakang akan dibacakan oleh Herlan. Pengertian perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948. Di atas berada kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Latar belakangnya adalah perjanjian Renville. Perundingan Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia masih terus berkonflik. Sebelumnya, kedua negara ini telah berunding dan menyusun sejumlah kesepakatan dalam perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Lalu di bagian isi perjanjian dan dampak akan dibacakan oleh Wahyu. Isi perjanjian Renville ialah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat menjadi RIS dengan segera. Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Dampaknya yaitu dampak perundingan Renville ialah wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Panmuk atau garis status quo. Garis Panmuk mengambil nama dari Hubertus Panmuk, Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Lalu di bagian perjanjian Royan-Royan tanggal 17 April tahun 1949 akan dibacakan oleh Novel pengertian dan juga latar belakangnya. Pengertian perjanjian Royan-Royan adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April tahun 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini merupakan salah satu rangkaian perjanjian yang dilakukan Indonesia setelah perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Latar belakang perjanjian Royan-Royan lahir karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda atas perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian Renville. Belanda juga melakukan agresi militer dan menyerang ibu kota Indonesia yang saat itu terletak di Jakarta pada 19 Desember tahun 1948. Lalu di bagian dampaknya akan dibacakan oleh Vika. Dampak dari perjanjian Royan-Royan adalah penghentian perang gerilya, akan diadakannya konferensi meja bundar, kembalinya RI ke Yogyakarta, serta penghentian seluruh gerakan militer dan pembebasan tahanan politik. Di bagian isi perjanjian akan dibacakan oleh Herlan. Isi perjanjian Royan-Royan adalah tentang penghentian kegiatan perang Indonesia dan Belanda serta penyerahan kedaulatan secara utuh dari pemerintah Belanda kepada Indonesia. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.